dilihat? Ya, jelas, Dr. Iqbal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sejawat semua. Pada malam ini saya akan coba membahas mengenai kematian mendadak pada usia muda. Kira-kira apa yang bisa kita assess untuk kematian mendadak tersebut. Kita tahu pada beberapa waktu lalu sempat dikejutkan dengan ada juga artis yang usia relatif muda, rajin olahraga, tiba-tiba meninggal mendadak saat tidur. Ini sebagai introduction, ini 4 atlet sepak bola profesional ya. Vian Fu berasal dari Kamerun, kemudian Morosini juga berasal dari Livorno, Itali, Antonio Puerta dari Sevilla, dengan Patrice Muamba juga berasal dari atlet sepak bola profesional. Nah, keempat atlet ini 3 diantaranya meninggal mendadak. Sedangkan Patrice Muamba ini sempat diselamatkan setelah henti jantung mendadak lebih 1 jam. Ini baru dari atlet sepak bola. Pertanyaannya adalah, keempat atlet ini merupakan orang yang betul-betul sehat, bahkan menjaga diet dan faktor risiko supaya tidak mempunyai seperti faktor risiko konvensional, hipertensi, darah diabetes, dan lain-lain. Pertanyaannya, mengapa keempat atlet ini bisa mengalami henti jantung, yang 3 diantaranya berakhir kepada kematian. Ini baru dari atlet sepak bola. Ini adalah data dari London tahun 1632. Mereka mencoba menganalisa berbagai sebab kematian. Kita lihat di sini bahwa terdapat definisi suddenly sebanyak 62 orang. Di sini didefinisikan suddenly kematian karena mereka tidak bisa mengidentifikasi apa penyebab tiba-tiba orang meninggal mendadak padahal usianya relatif muda. Ini tahun 1632. Lalu kemudian berkembang mulai 1957, ya, dahulu mati mendadak itu yang disebabkan oleh kemungkinan cardiac arrest karena ventricular fibrilasi diklasifikasikan sebagai idiopatik ventricular fibrilasi. Lalu kemudian teknologi berkembang untuk mengidentifikasi apa sebab dari ventricular fibrilasi idiopatik ini. Barulah tahun 1957 kita menemukan berbagai istilah channelopathy, mulai dari long QT syndrome, kemudian catecholaminergic polymotic ventricular tachycardia, Brugada, dan lain-lain. Sehingga dengan kemajuan teknologi, maka kita berhasil mengidentifikasi berbagai kelainan genetik yang bisa menyebabkan sudden cardiac death pada usia orang tersebut tidak mempunyai faktor risiko yang menonjol. Kalau kita melihat data di US ya, etiologi sudden cardiac death secara populasi keseluruhan ya, tetap memang 80% disebabkan oleh coronary heart disease. 15% diantaranya itu disebabkan kardiomyopati, yang diantaranya bisa kelainan ion channel abnormality seperti Brugada, long QT, tadi yang saya sebutkan, ARVC, dan lain-lain. Nah, ini adalah data keseluruhan populasi. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan kalau disubgrupkan menjadi populasi yang lebih muda, ini kita melihat data di United Kingdom, di US Registry, US Military, dan negara lainnya yang menyebutkan bahwa kalau kematian mendadak lebih ditelusuri pada orang-orang yang berusia di bawah 35 atau 40 tahun, kita bisa lihat ternyata di sini tidak terdapat coronary heart disease, hipertrofi cardiomyopathy ya di sini. Kemudian sudden arrhythmic death syndrome juga. Jadi bahkan atherosclerosis heart disease yang kita dengan PJK itu masuk ke dalam 5 besar penyebab sudden cardiac death in young dari berbagai registry di berbagai negara. Yang menariknya, kalau diteliti dari data United Kingdom, sudden cardiac death in young kebanyakan meninggal justru saat lagi tidur atau istirahat. Ya, kita juga terkejut dulu ada beberapa waktu lalu ada artis yang meninggal juga saat lagi sedang tidur, tapi memang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut apakah berhubungan dengan
materi yang akan saya bahas ini. Selebihnya sewaktu lagi exercise, ya. Oke, saya coba menyampaikan ini dalam bentuk case yang pernah saya dapatkan dalam praktek sehari-hari. Ini case pertama, pria 50 tahun, cardiac arrest, post RSC, tidak punya kardiak sebelumnya, hanya mempunyai risiko darah tinggi yang cukup terkontrol, mempunyai 2 kali sejarah untuk sinkop sewaktu istirahat. Karena dia sinkop, di rumah sakit sebelumnya diperiksa EEG dan brain CT scan, hasilnya normal. Lalu datang ke rumah sakit dengan EKG seperti ini. Kalau kita lihat V1 sampai V3 ST segmen elevasi yang cukup prominent seperti Dokter Iqbal, Thompson. mohon maaf itu slide-nya belum ganti. Ya, ini baru case pertama misalnya. Oke, delay ya? Ya, agak delay sepertinya. Ini sudah. Ya, sudah. Oke, case pertama ini pria tahun post belum mempunyai riwayat penyakit jantung yang menonjol, yang kontrol, mempunyai riwayat istirahat. Karena sinkop ini, maka dicurigai apakah berhubungan dengan kelainan sentral atau cerebral, maka dilakukan EEG dan CT scan dari unit sebelumnya dengan hasil normal. Kemudian ini adalah EKG yang diambil setelah ROSC. Kita bisa lihat ada elevasi yang prominent di V1 sampai V3 ya, seperti tombstone dengan lead 1 gelombang S yang cukup dalam dengan AVR gelombang R yang tinggi. Ini bisa dilihat EKG-nya, Dr. Agung? Ya, sudah bisa dilihat. Oke, kita bisa lihat ini EKG yang diambil post cardiac arrest post EOSC. Kita lihat ST elevasi yang menonjol di V1 sampai V3, R yang tinggi di AVR, kemudian S yang dalam di lead 1. Nah, pada saat itu, karena berpikir cardiac arrest, maka dilakukan urgent atau primary PCI yang menunjukkan ternyata hasil coronary angiografinya normal. Kemudian di ekokardiografi, ya hasilnya juga normal, tidak ada kelainan struktural yang menonjol. Lalu keesokan harinya dibuat EKG, ternyata kita bisa lihat bahwa EKG keesokan harinya ST elevasi yang di V1 sampai V3 ini bisa dibilang menurun. Di gambaran V2 ada saddleback, ya. Kemudian gelombang S di lead 1 juga tidak semenonjol yang pertama. Oke, kira-kira akan kemana case ini? Ya. Pada akhirnya pasien didiagnosa dengan Brugada syndrome. Pada akhirnya juga diputuskan bahwa pasien akan dilakukan pemasangan ICD. Tapi poin penting adalah apa yang kita pelajari dari EKG sebelumnya, bahwa EKG pertama dan kedua begitu berbeda, terutama pada ST segmen elevasi di V1 sampai V3. Ini kita tahu bahwa Brugada pattern mempunyai 3 tipe, di mana tipe 1 ini adalah tipe yang paling letal, yang khas di V1 dan V2-nya. Gambaran ST segmennya itu berbentuk Cough type. Ini adalah tipe 1. Sedangkan tipe 2 dan tipe 3 di gambaran V2-nya ini berbentuk saddleback. Ya, perbedaannya adalah kalau di tipe 2 itu elevasi di ST segmen terminal portion-nya itu lebih dari 1 mm atau lebih tinggi dibanding gelombang T dibanding tipe 3. Ini adalah gambaran khas pada pasien Brugada syndrome. Kita kembali ke EKG yang pertama, post cardiac arrest. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini terjadi ST segmen elevasi yang cukup prominent, yang mungkin memang mirip dengan hampir seperti tombstone pada kasus akut coronary syndrome. Lalu apa yang bisa kita terangkan dari lead 1? Kita bisa lihat bahwa di sini ada gelombang S yang cukup dalam. Nah, menurut beberapa literatur bahwa
gambaran gelombang S yang cukup dalam pada lead 1 ini merupakan prediktor atau powerful untuk memprediksi terjadinya ventricular fibrillasi atau sudden cardiac death pada pasien Brugada. Begitu juga dengan lead AVR di mana gelombang R-nya menonjol, di sini juga dikatakan bahwa ini merupakan marker risiko tinggi pasien tersebut mendapatkan aritmia ventricular fibrillasi atau bahkan sudden cardiac death. Kita tahu bahwa Brugada syndrome merupakan mutasi dari gen SCN5A, meskipun beberapa varian juga sudah ditemukan mutasi yang berhubungan dengan Brugada, dan ini memang sering terjadi pada usia muda dan Asia Tenggara cukup sering. Ya. Keluhannya bisa berupa sinkop atau bahkan langsung cardiac arrest, dan cirinya adalah kebanyakan terjadi saat tidur atau istirahat, di mana tonus simpatis atau vagal saat itu lebih dominan. Ini beberapa algoritma, ya memang ada beberapa algoritma pendekatan pasien Brugada syndrome. Kita tahu bahwa kalau pasien asimptomatik pada pasien tipe 1, maka terapinya adalah seperti kita. Kalau pasien sinkop, ya maka kita harus pastikan dulu bahwa sinkopnya memang related to Brugada syndrome, ya, yang berujungnya mungkin nanti akan ICD, ya. Nah, permasalahan adalah seringkali kita mendapatkan EKG yang tipe 2 atau tipe 3 yang seperti Saddleback tadi. Nah, intinya kalau kita mendapatkan EKG yang gambaran tipe 2 atau tipe 3 yang seringkali kita temukan pada medical check up, kita harus menginjus EKG tersebut menjadi tipe 1. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya bagaimana kita mencari atau berusaha membuat EKG Brugada tipe 2 atau tipe 3 menjadi tipe 1. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa pasien yang punya riwayat cardiac arrest pada pasien Brugada harus menggunakan ICD, ya, atau spontan tipe 1 dia dengan sinkop, maka ICD bisa direkomendasikan. Dan sampai saat ini tidak ada obat yang betul-betul efektif untuk mencegah ventricular arrhythmia atau sudden cardiac death pada Brugada ini. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa EKG yang pertama itu berubah keesokan harinya menjadi seperti ini? Nah, ini yang harus diingat bahwa keep in mind bahwa Brugada itu EKG-nya tidak harus selalu tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Jadi orang yang punya Brugada syndrome, EKG-nya bisa sangat dinamik. Itu dipengaruhi oleh tonus simpatis dan parasimpatis atau vagal. Ini sebagai contoh EKG dari orang yang sama, kita lihat dari bulan ke bulan, ya, EKG-nya berubah. Ini EKG-nya bisa dibilang normal, ini kemudian seperti tipe 1, ini seperti tipe 3. Jadi EKG pada pasien Brugada syndrome itu berubah-ubah. Kita akan cukup beruntung kalau pasien saat bertemu dengan dokter, EKG-nya seperti Brugada tipe 1, itu akan memudahkan diagnosa kita. Lalu apa yang kita lakukan dalam praktek sehari-hari untuk meningkatkan likelihood diagnosa Brugada kita? Pertama, kita harus tentu menanyakan sinkopnya seperti apa. Kita tahu bahwa Brugada, sinkopnya itu kebanyakan terjadi saat istirahat, ya, atau tidur. Kemudian bisa juga kita menanyakan riwayat keluarga yang meninggal mendadak usia muda, ya. Kemudian kita bisa melakukan drug challenge test seperti adrenaline dan flecainide. Hanya mungkin yang poin ketiga ini tidak semua rumah sakit mempunyai obat ini. Nah, at least 2 poin terakhir ini yang bisa dilakukan sejawat untuk meningkatkan likelihood diagnosa Brugada pada praktek sehari-hari. Ini contoh pasien yang diduga sinkop karena Brugada. Ini EKG-nya sewaktu datang adalah tipe 2 atau tipe 3, mungkin lebih ke tipe 3. Begitu diberikan adrenaline, maka dia ST elevasinya akan naik menjadi tipe 1. Sehingga ini menjadi confirm diagnosis Brugada. Adrenaline ini atau VK ini tidak banyak beredar luas di Indonesia, sehingga kita bisa melakukan beberapa manuver di praktek sehari-hari untuk mencari Brugada tipe 1 ini. Sebagai contoh,
kalau kita mendapatkan EKG Brugada tipe 2 atau tipe 3, maka kita bisa menaikkan EKG prekordial 1 ICS lebih tinggi. Sebagai contoh di sini adalah ini EKG ICS yang normal ya, ICS 4. Kalau kita naikkan 1 ICS ke atas, bahkan lebih naik lagi 1 ICS ke atas seperti gambar di sini, maka ST segmen elevasi Brugada light tipe satunya semakin jelas. Ini bisa dilakukan di praktek sehari-hari. Ini contoh pasien polisi 30 tahun yang sering frequent blackout waktu istirahat. Ya. Ini EKG yang di atas adalah standar ICS 4, kemudian dinaikkan 1 ICS di ICS 3, lebih jelas terlihat ST segmen elevasi Brugada tipe satunya. Sejawat sekalian juga bisa melakukan exercise test pada pasien yang curiga Brugada tipe 2, tipe 3 nya, tapi curiga simptom Brugada. Kita bisa lihat bahwa yang paling penting dari exercise test pada pasien Brugada bukan mencari iskemiknya. Karena biasanya pasien Brugada usia muda dan tidak punya faktor risiko, sehingga kita tidak mencari ke arah iskemik, kita mencari ke arah recovery-nya. Di recovery menit ketiga dan menit ke-6, maka semakin terlihat ST segmen elevasi di tipe di lead V2. Ini bisa dilakukan ini pasien 2 hari setelah dipasang ICD, istrinya menelpon, tiba-tiba suaminya kejang saat tidur. Begitu diinterogasi, kita bisa lihat waktu tidur terjadi ventricular fibrilasi, akhirnya di shock oleh ICD-nya, irama kembali sinus. Ini betapa berbahayanya Brugada saat pasien sedang tidur atau istirahat. Lalu case kedua, ini wanita 50 tahun juga cardiac arrest sewaktu treadmill, pernah sinkop 2 kali ya, tidak ada riwayat heart failure, ortopne, tidak punya faktor risiko juga. Echo normal dan hasil pemeriksaan darah tidak ada sesuatu yang berarti. Di CT scan, coronary CT dan EEG dengan hasil normal. Ini EKG yang pertama. Kita bisa lihat mungkin yang paling bisa mudah dibaca adalah kita tahu ini ada PVC. Okay. Mungkin bagi teman sejawat yang lain mungkin bisa melihat di mana keanehan EKG ini yang lain. Oke, saya berlanjut ke EKG serial berikutnya. Ini EKG serial berikutnya juga bisa kita lihat ya. Terlihat sekilas sih memang tidak ada yang terlalu menonjol dari 2 EKG ini selain PVC. Tapi kalau kita lihat betul-betul ya, kedua EKG ini QTC-nya itu di atas 500. Ini 509, yang ini 600. Kemudian gelombang T-nya kita bisa lihat antara beat satu ke beat yang lainnya berubah. Ini sedikit upright, ini sedikit bifasik, ya, ini juga bifasik, ini upright. Jadi semacam ada T-wave alternatif dengan QTC yang sangat panjang. Kita tahu bahwa ini bisa didiagnosa sebagai long QT syndrome ya. Kali ini sudah diketahui lebih dari 12 mutasi gen pada long QT syndrome. Sebenarnya onsetnya sering terjadi pada usia yang relatif muda, tapi kebetulan pada pasien ini terjadi pada usia 40 tahun, 50 tahun dia cardiac arrest, ya, di mana wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, kita bisa mendiagnosa QT syndrome ya kalau tidak ada faktor sekunder yang bisa menyebabkan QTC memanjang. Jadi kalau kita mempunyai data QTC lebih dari 480 milisecond pada EKG yang berulang, repeated 12 lead, ECG tanpa adanya faktor sekunder seperti gangguan elektrolit, obat-obatan, dan lain-lain, maka kita bisa mengatakan pasien itu long QT syndrome, ya. Atau pemeriksaan gen yang kita tidak bisa lakukan. 460 dengan EKG serial dengan sinkop yang tidak bisa dijelaskan. Itu bisa juga didiagnosa sebagai low QT syndrome dengan kelas 2A. Nah, ini ada juga sistem scoring yang bisa kita gunakan ya. Di sini kita lihat pasien kita tadi bahwa QTC lebih dari 480, T-wave alternan antara beat satu ke beat yang lainnya berbeda, ada notch T-wave di 3 lead, dan terinjus saat exercise. Ini kalau kita jumlahkan skornya udah lebih dari 4 ini ya. Jadi high likelihood untuk mempunyai long QT syndrome. Apalagi hasil pemeriksaan lab-nya tidak ada sesuatu yang bermakna. Nah, kita lihat bahwa terdapat berbagai gelombang T varian dari long QT ini. Mungkin teman sejawat seringkali melihat gelombang T yang bifasik yang seringkali
anggap itu gelombang U padahal kaliumnya normal. Nah, itu harus hati-hati apakah memang itu gelombang U atau dia T wave yang bifasik ya dengan QTC memanjang ini sebenarnya merupakan long QT tipe 2. Kita seringkali melihat EKG gelombang U ya padahal kaliumnya normal. Nah, itu harus di pay attention apakah betul dia gelombang U atau varian dari long QT. Lalu apa yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien long QT? Kita harus menghindari triggernya, yang kebanyakan triggernya adalah exercise untuk long QT 1 atau kedua. Kemudian kalau memang dia ada pre-existing gangguan elektrolit, kita harus perbaiki. Kemudian memberikan beta blocker dan memberikan ICD pada pasien-pasien yang high risk untuk sudden cardiac death atau dia mengalami cardiac arrest. Atau terakhir pembedahan dengan denervasi dari simpatik. Ya. Ini pasiennya akhirnya dilakukan ICD, pasien high risk dengan QTC lebih dari 500 dan sudah mengalami cardiac arrest. Dan kemudian diberikan beta blocker dosis tinggi. Ya. Selama follow up 1 tahun tidak ada riwayat sinkop atau cardiac arrest, tapi memang sayangnya pasien ini meninggal karena infeksi COVID-19. Contoh EKG yang diambil dari wanita 40 tahun, dia recurrent sinkop saat exercise, ya kita lakukan pemeriksaan Holter dan disuruh exercise, lihat yang terjadi ternyata memang QTC panjang diikuti dengan torsa de poing atau ventricular fibrilasi yang terminasi secara spontan. Akhirnya pada pasien ini juga diberikan beta blocker dan implantasi ICD. Nah, ini ada cerita yang menarik. Ini Dana Vollmer merupakan atlet profesional renang, ya. Dia sewaktu muda didiagnosa long QT syndrome pada usia 15 tahun karena sinkop, ya. Pada saat itu dokter menganjurkan dia untuk tidak berenang lagi karena berenang adalah salah satu trigger dari long QT dan harus dipasang ICD. Nah, atlet ini menolak. Dia menolak dan dia lebih memilih untuk ibunya membawakan AED setiap dia melakukan renang. Nah, pada akhirnya memang atlet ini bisa memenangkan Olympic gold medal dan sampai sekarang ternyata AED-nya tidak pernah digunakan. Ini atlet profesional yang mengidap long QT syndrome. Kemudian case ketiga, ya, ini pria 17 tahun juga cardiac arrest, ya, tiba-tiba kolaps saat lagi latihan, ya, tidak ada history heart failure sebelumnya, tidak punya risk factor juga, ya. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata ada family history sudden cardiac death pada kakak laki-lakinya dan adiknya usia di bawah 20 tahun. Nah, ini adalah EKG-nya. Nah, mungkin kalau kita lihat sekilas ada T-inversion yang cukup dalam ya di hampir semua lead, apakah ini suatu iskemik atau tidak, ya. Nah, ini troponinnya memang sedikit meningkat, ya memang agak susah menginterpretasi troponinnya meningkat post cardiac arrest, ya. Tapi menariknya EKG-nya tidak ada dynamic STT changes, ya kita lakukan serial lagi. Kemudian di CAG ternyata hasilnya koronernya normal. Kemudian dilakukan echo, ternyata ejeksi fraksi normal, tidak ada regional wall motion abnormality, hanya terdapat diastolic dysfunction 1 dengan LA-nya besar. Pertanyaannya adalah apa yang kita bisa ambil pelajaran dari EKG ini, ya. Jadi pada akhirnya pasien ini memang didiagnosa sebagai hipertrofi kardiomiopati, ya. Saya balik dulu ke EKG sebelumnya, kita lihat di sini ada T-wave inversion dalam dengan kriteria LVH yang menonjol, mungkin kalau dihitung lebih dari 35 ini atau bahkan mencapai 50. Jadi EKG ini LVH dengan deep giant T-wave inversion, ya. Pada akhirnya memang pasien ini diagnosa hipertrofi kardiomiopati berdasarkan hasil MRI, ya. Kita bisa lihat berbagai hipertrofi kardiomiopati, ya, atau dari infiltrative disease. Ini berbagai etiologi pada pasien-pasien mempunyai hipertrofi kardiomiopati. Ini berbagai varian yang bisa kita dapatkan dari hipertrofi kardiomiopati, mulai dari LVH, giant T-wave inversion, short BR interval, atau justru QRS-nya low voltage, padahal kalau diperiksa echo, dia LV wall thickness-nya sangat menonjol, jadi seperti concentric LVH, atau bahkan bisa juga AV block. Ini kalau kita browsing di internet, berbagai varian ini khas sekali untuk ekal hipertrofi kardiomiopati seperti pasien kita ini, ya. LVH dengan giant T-wave inversion ini sangat khas merupakan apikal hipertrofi kardiomiopati.
Nah, kalau kita lihat dari tipe MRI ini, ternyata hipertrofi kardiomyopati nggak harus selalu konsentrik atau asimetrikal septal hipertrofi. Dia bisa aja hanya di apikal. Sehingga kalau hipertrofinya hanya di apikal, kadang kita melakukan ekokardiografi, kita LV study di parasternal long axis, kadang kita ambil di mid ya, mungkin tidak bisa kita melihat itu hipertrofi kardiomyopatinya, sehingga mungkin didapatkan hasil pasien hanya LA dilatasi dan diastolic dysfunction seperti pasien kita tadi. Ya, jadi pada apikal hipertrofi kardiomyopati seringkali ekonya mungkin tidak kita akses ke arah apikal karena apikal ini bukan area of interest yang kita rutin periksa sehari-hari ya. Jadi berbagai variasi hipertrofi kardiomyopati bisa dilihat di sini. Kadang bisa di apikal, kadang bisa di basal, kadang bisa di anterolateral. Ini perbedaan antara respon EKG pada atlet yang normal maupun curiga atlet yang hipertrofi kardiomyopati. Kita tahu bahwa kalau atlet semakin keras dia training, exercise yang terprogram, kadang dia mempunyai sinus bradikardi, AV block derajat 1, incomplete RBBB, dan lain-lain. Ini adalah varian EKG yang normal bisa terjadi pada atlet. Nah, bagaimana kita curiga apakah ini atlet heart atau hipertrofi kardiomyopati, maka dari EKG kita harus aware ke arah sini. Ya, QTC yang memanjang, Brugada Lechia pattern, kemudian T-wave inversion beyond V2 V3 ya. Kalau di pertengahan ini maka pastikan dengan investigasi lebih lanjut ya. Jadi memang kadang sulit untuk menemukan apakah ini betul atlet heart atau hipertrofi kardiomyopati. Dokter Iqbal, maaf, Ini ada waktunya 2 menit lagi. Oke. Ini perbedaan antara atlet heart dengan hipertrofi kardiomyopati dengan echo. Kita lihat kalau dari echo, maka atlet heart LV cavity-nya harus lebih dari 55, sedangkan pada HCM kurang dari 45. Kemudian di sini besaran LA di sini lebih jarang ya. Kemudian diastolic feeling-nya normal, sedangkan di sini ada abnormal LV diastolic feeling ya. Ini juga beberapa kriteria bagaimana membedakan apakah itu ekonya hipertensi atau hipertrofi kardiomyopati. Ya, kita bisa lihat LVH-nya nih kalau dari hipertensi tidak disertai dengan gangguan repolarisasi yang terlalu menonjol. Ya. Lalu bagaimana dengan SS mati? Karena penyakit ini mempunyai entity yang cukup luas, kadang bisa sinkop pasiennya, bisa failure, bisa langsung meninggal mendadak, bisa AF, bisa VT. Lalu bagaimana screening kita pada keluarga? Lalu bagaimana dengan coronary artery disease-nya? Jadi ini berbagai option manajemen pada hipertrofi kardiomyopati karena rentang presentasi klinisnya sangat luas. Jadi tergantung dari klinis pasien. Kalau LVOT obstruction, maka kita harus melakukan septal myoptomy atau alkohol septal ablasi. Sedangkan kalau heart failure, dia mempunyai obat-obatan yang sama dengan manajemen heart failure biasa, ya. Lain-lain apakah itu di CAG, ICD, dan lain-lain. Oke, ini case yang terakhir, ya. Ini pria 40 tahun, dia pesepeda, ya, bukan atlet sepeda profesional, tapi cukup rajin bermain sepeda, ya. Palpitasi dengan sinkop keluhannya, nggak punya faktor risiko juga, ya, punya atypical angina during palpitasi, ya, tidak mempunyai riwayat heart failure, ya, ekonya tidak ada spesifik finding pada LV study, ya. Dari Holter didapatkan ada PVC multifokal 15% dengan non-sustained VT. Ini kita lihat EKG-nya, kalau kita lihat sekilas memang tidak ada terlalu yang menonjol, kecuali memang QRS-nya mungkin sedikit mulai melebar, ya, dengan gelombang S yang dalam di inferior lead. Kemudian follow up EKG seperti ini. Kita bisa lihat adanya VT yang non-sustain, ya, dengan lead 1 dan AVL-nya positif, ya, dengan aksisnya ini tidak mudah untuk ditentukan karena lead 3-nya juga lebih banyak negatif, bukan seperti VT yang idiopatik RVOT, ya. Kemudian di cardiac MRI ternyata didapatkan dia ARVD, arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Jadi ARVD ini merupakan kelainan
inherited heart muscle disorder yang disebabkan oleh mutasi genetik, di mana fibrofatty ini menggantikan jaringan miokard yang normal sebagai source terjadinya ventricular tachycardia. Ini beberapa gen yang sudah ditemukan yang bisa menyebabkan terjadinya ARVD. Ya. Harus digarisbawahi bahwa pemeriksaan echo untuk orang ARVD mungkin akan susah-susah gampang. Karena kita lihat bahwa kriteria mayor untuk mendiagnosa ARVD, ternyata kita harus melakukan ukuran dari RVOT. Nah, di mana RVOT ini mungkin akan jarang sekali kita assess sebagai area of interest. Jadi seringkali mendapatkan kita report echo-nya normal, kecuali kalau kita memang hendak betul-betul mencari ke arah sini. Ya. Kemudian dari EKG kita lihat bisa terdapat epsilon wave seperti gambar di sini, ya. Ini juga mungkin sering didapatkan pada beberapa atlet yang diagnosa RVC, ya. Kemudian adanya VT di sini, ya. Kemudian, nah ini yang paling sering juga pada pasien ARVD, yang kita harus pay attention pada pasien EKG ARVD, ya. T-wave inversion beyond V1, V2, V3. Mungkin kita sering sekali melihat T-wave inversion di atas V2, yang mungkin kita bisa DD apakah itu memang ARVD, atau dia persisten juvenile T-wave inversion, atau gangguan elektrik, atau non-specific aesthetic changes, atau bahkan iskemi. Ya. Tapi seringkali kita mendapatkan presentasi klinis pasien T-wave inversion di atas V2, pasiennya seperti tidak ada apa-apa. Oke, kita lihat EKG pasien kita ini, ya. Kita lihat sedikit sudah mulai melebar, ya. Dengan kemudian EKG ini seperti ini, kita bisa lihat bahwa Holternya juga PVC-nya sangat banyak, ya. Dengan bentuk VT-nya LBBB, dengan variasi cycle length yang irregular, ya. Ini dari hasil kriteria ini dari kriteria task tadi confirm bahwa pasien ini mempunyai high likelihood untuk ARVD, ya. Akhirnya pasien ini harus hindari intensity dan kompetitif sport, ya, diberikan beta blocker dan rencana untuk pemberian ARVD, dan yang paling penting adalah screening keluarga, karena ARVD dan HCM ini bisa jadi mempunyai kaitan erat dengan keluarga. Oke, jadi sebagai slide penutup, jawaban dari keempat atlet profesional ini, ya, Mark Vivian Fu, ternyata hasil otopsinya merupakan hipertrofi kardiomyopati, juga Patrice Muamba. Patrice Muamba ini akhirnya bisa survive dan sampai sekarang masih hidup. Kemudian Morosini dan Antonio Porta dari hasil otopsinya ternyata confirm bahwa ini ARVC. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, kebanyakan sudden cardiac death in young itu mungkin tidak mempunyai tradisional risk factor seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, dan lain-lain. Oleh karena itu, mungkin sekali berpotensi untuk tidak terdeteksi. Oleh karena itu, history taking, sinkopnya, kemudian triggernya, juga family history itu harus digali lebih detail. Kemudian mungkin EKG adalah clue yang paling penting, clue pertama paling penting untuk kita lebih investigasi lebih lanjut. Kemudian ekokardiografi kebanyakan normal, tapi mungkin akan membantu kalau kita fokus pada spesifik area untuk menegakkan diagnosis. Seperti tadi ARVC, kita harus spesifik ke RV atau RVOT, karena LV tadinya mostly akan normal. Kemudian beberapa obat mungkin efektif, tapi pada pasien yang pernah cardiac arrest atau high risk untuk sudden cardiac death, maka ICD harus atau dapat dipertimbangkan. Sekian Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iqbal, presentasi yang sangat menarik. Yang saya yakin nanti, dan bukan nanti ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti akan kita bahas pada sesi diskusi. Kami informasikan bahwa pertanyaan dapat diajukan dengan mengetik di kolom Q&A, dan nanti akan kita bahas bersama-sama pada saat diskusi. Baik, pembicara selanjutnya adalah sejawat dari Makassar, yaitu Dr. Zakir, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang merupakan konsultan aritmia dan elektrofisiologi. Beliau lulus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 97, kemudian melanjutkan di spesialis jantung dan pembuluh darahnya di Universitas Airlangga Surabaya, dan mengambil konsultan aritmia dan elektrofisiologi di FKUI di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, dan menyelesaikan S3 di Unhas Makassar. Saat ini beliau adalah Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, mungkin untuk mengisikan waktu pada Dr. Muzakir, waktu dan jaringan kami. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya share konten dulu. Oke, Dr. Agung, ini kelihatan nggak? Belum slideshow sih di layar kita. Oh, slideshow. Oke, sorry. Slideshow. Ini slide. Kelihatan slideshow? Ya, oke. Oke. Ya, selamat malam kepada semua yang mengikuti presentasi pada malam ini. Ini Indonesia bagian timur. Kami sudah jam 9 lewat 15, lewat 10. Jadi ya mohon dimaklumi, apalagi nanti kita berbicara tentang aritmia, ya apalagi berbicara tentang anti aritmia, ini cukup membuat kepala kita jadi nyut-nyutan. Jadi mungkin ini sebagai obat untuk pengantar tidur juga kayaknya lebih ampuh ini. Oke. Oh, Dr. Iqbal tadi sudah menjelaskan tentang sudden death itu, dan banyak artis ini yang terkena, sedangkan atlet yang terkena. Sedangkan di sini kita berbicara tentang obat anti aritmia. Obat anti aritmia itu intinya adalah, kita mulai dengan introduction. Kalau kita lihat bahwa dari awal ditemukannya quinine atau cinchona itu anti aritmia yang pertama ditemukan pada tahun 1800-an. Ini pun ditemukannya secara tidak sengaja. Kalau saya tidak salah, ini ceritanya itu gara-gara ada orang Indian yang kemudian demam, kemudian tiba-tiba dia jatuh, kemudian ada pohon yang di situ ada air yang terkontaminasi atau ada kinin di situ, sehingga demamnya membaik, kemudian dia juga berdebar-debarnya membaik. Kemudian prokain ditemukan oleh Motz pada tahun 1936, ini yang di-approve oleh FDA. Procainamide itu tahun 1950. Kemudian digitalis ini yang tidak asing bagi kita, dan digitalis ini kita bisa lihat sendiri, ini bunganya kelihatan seperti bunga. Ini gunanya mengakibatkan efek chronotropik atau menyebabkan terjadinya perlambatan dari ventricular rate. Dan saya rasa di sini kita ada audience yang GP, ada yang kardiologis, general kardiologis, dan mungkin juga ada yang intervensi atau ada yang banyak elektrofisiologis. Goodman dan Gilmans pada edisi keempat pada tahun 97 menyatakan bahwa hanya ada 5 anti-aritmia drug, yaitu glucoside, quinidine, lidocaine, propanol, dan diphenylhydantoin. Ini pada tahun 1970, tapi dalam perkembangannya ternyata sekarang kita malah bertambah. Dan Vaughan Williams sendiri juga mungkin akan ada pembagian sendiri yang termasuk others atau yang lain-lain. Anti-aritmia drug ini adalah bekerja memblok pada specific ion channel yang sehingga tidak terjadinya interaksi antar reseptor dan menyebabkan terjadinya alterasi dari perubahan dari aksion potensial. Tetapi jangan kita lupa juga bahwa anti-aritmia drug juga itu adalah sebagai obat yang pro-aritmia. Jadi disinilah si buang malakamanya. Dikasih salah, tidak dikasih jadi pro-aritmia juga. Kalau misalnya dalam waktu yang lama,
Contohnya pada penggunaan amiodaron itu akan menyebabkan terjadinya long QT, dan long QT syndrome itu akan bisa menyebabkan terjadinya aritmia, bisa menyebabkan terjadinya VT juga. Ini kita kembali kepada patomekanisme, mekanisme dari action potensial, bagaimana terbentuknya suatu kontraksi dari ventricle. Maka kita mulai dari sinus node. Saya mau camkan di sini pentingnya untuk membedakan antara, kalau kita lihat, tolong di highlight yang kita lihat ini adalah Purkinje, ini adalah minus 90, ada yang memakai minus 90, kemudian terdiri atas, saya skip saja ini, terdiri dari 4 fase. Jadi ini khususnya untuk di HIS yang gambarin bagus, ini 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita harus bedakan dengan yang terjadi di SA, ini adalah pacemaker action potential. Di SA itu hanya terdiri dari fase 0, fase 3, dan fase 4. Sedangkan kalau kita perhatikan di sini, ini adalah semua titik tangkap di mana obat-obat itu bekerja. Dan kita juga perhatikan di sini bagaimana apa yang mempengaruhi pada fase 0, fase 1, fase 2, 3, dan 4. Kalau kita highlight di sini, 0 ini adalah in daripada natrium, kemudian kalau ini adalah out dari kalium dan ini dari kalium dan klor, kemudian ini kalsium dan kalium, dan selanjutnya. Jadi sebenarnya titik tangkap dari setiap obat-obatan itu tidak lepas dari mekanisme aksi potensial. Dan ada sekarang juga obat yang banyak yang baru, bukan baru sih, itu sebenarnya golongan dari SA, dia menghambat di SA, contohnya pada penggunaan ivabradin. Tapi sampai sekarang saya juga tidak mencari literatur apakah ivabradin itu dimasukkan sebagai anti aritmia atau tidak. Tapi kalau dilihat dari per definisi, maka itu juga termasuk dari suatu anti aritmia. Ion exchange, di sini kita lihat kembali, mungkin di S1, saya sering mengajarkan di S1 dan sering mengajarkan juga untuk di PPDS, bagaimana aksi potensial ini, bagaimana pada outside dari membran, inside, kemudian aksi potensial yang bergerak keluar dan masuk dari satu sel, kemudian adanya sodium pump dan natrium kalsium exchanger, kemudian di sini bagaimana fase ini, disinilah bermainnya obat-obatan itu, apakah dia akan menggeser fase ini atau dia akan memblok masuknya atau keluarnya dari natrium, kalsium, kalium di dalam sel. Refractory period adalah, di sini kita lihat minus 90. Jadi kalau kita lihat ini adalah ARP adalah absolute refractory period, sehingga tidak membiarkan atau tidak melewatkan untuk terjadinya depolarisasi. Kemudian efektif refractory period ini dari fase 0 sampai ke sepertiga dari fase 2 ke 3. Kemudian ini relatif refractory period. Ini kalau bahasa-bahasa kami di elektrofisiologi kita sering ARP, ERP, ERRP itu yang kita ukur. Kemudian ada yang dikatakan sebagai supranormal period. Aritmia mekanisme ini terbagi atas normal heartbeat pattern, kemudian termasuknya adalah abnormality dari impuls formasi seperti heart rate, rhythm, kemudian abnormalities dari side dari impuls origin, kemudian conduction disturbance atau kelainan konduksi yang menyebabkan terjadinya disrupt atau sequence dari atrial dan ventricular aktivasi. Jadi dia menjadi terganggu sequence yang normal dari atrial dan ventricular aktivasi. Anti aritmia drug adalah semua ujung-ujungnya akan berdasarkan kepada mekanisme aritmia sendiri. Aritmia mekanisme kalau kita bagi aktif aritmia mekanisme algoritma, abnormal impulse formation dan abnormal impulse conduction.
Kemudian abnormal impulse formation itu trigger activity, reflection, circus, movement reentry, dan fase 2 reentry. Dulu kita cuma mengenal mikro, makro, reentry, tapi sekarang ini kalau kita lebih mekanismenya dipecah lagi, di breakdown lagi, jadinya ujung-ujungnya jadi seperti ini. Kemudian trigger activity itu early after depolarization atau EAD, kemudian delay after depolarization. Jadi ada EAD dan DAD. Kemudian circus movement reentry, no anatomic obstruction, ini functional block. Kemudian dengan anatomic obstruction ini adalah ring model. Kemudian ini ada yang kita sebut sebagai figure of 8 dan leading circle, ada yang berbentuk leading circle dan spiral wave. Ini figure of 8-nya bisa berupa leading circle dan figure spiral wave. Ini adalah bentuk dari VT. Abnormal impulse formation ini enhance automaticity, terjadinya diastolic depolarization sehingga yang disebabkan oleh penurunan dari IKI dan enhance dari Vanich I. Kemudian ini enhance automatic biasanya terjadi pada atrium. Tapi ini ya EADS, early depolarization, kemudian DADS, atrial APD prolongation, loss of calcium channel function, dan congenital oleh long QT syndrome. Sedangkan yang C ini adalah, kalau kita perhatikan di sini minus 80, sebelum dia turun ke sini, dia sudah mulai naik kembali. Sehingga terjadinya calcium overload, RR dysfunction, kemudian terjadinya abnormal calcium, sehingga terjadi ini RYR ryanodidin. Kemudian akan terjadinya, ya intinya terjadi suatu delay after depolarization. Kalau reentry, kalau kita ingat kembali ada slow phase, kemudian normal sinus, kemudian terjadinya ERP, kemudian terjadi AV node reentry circuit yang berputar-putar. Ya, ini mungkin kita kembali ke klasifikasi dari Vogelweber. Subkelas 1A, kemudian yang digunakan quinidin atau procainamide, kemudian minimal block, slow conduction, short-term fase 3, repolarisasi. Obat yang sering kita gunakan adalah lidocaine, kemudian 1C, flecainide yang tadi disinggung-singgung oleh Dr. Iqbal tentang flecainide untuk indus terjadinya brugada. Yang paling kita tahu adalah propanolol kelas 2, dan yang banyak kita gunakan adalah beta 1 selektif, yaitu bisoprolol, jadi others. Kemudian kelas 3, prolong repolarisasi refractory period, sehingga mainly calcium channel blockade. Obatnya adalah beryllium, amiodaron. Di sini kelas 3 yang banyak kita gunakan adalah amiodaron. Kelas 4, calcium channel blocker, slow conduction, meningkatkan efektif refractory period pada jaringan yang normal atau AV node. Kemudian calcium dependent slow response pada depolarisasi tisu atrium, ventricle, dan Purkinje. Obat yang sering digunakan adalah verapamil. Obat others itu yang tidak masuk dalam subclass-nya ini adalah adenosin, digoxin, kemudian ada beberapa dari antikoagulan. Kelas 1A, obat yang diwakili adalah quinidin, procainamide, dan disopramide. The Queen Proclaim Disopyramid. Ini jembatan keledainya. Mekanisme meningkatkan AP duration, kemudian meningkatkan efektif refractory period pada ventricular sehingga terjadinya action potensial. Peningkatan QT interval pada beberapa potassium channel blocking effect. Kegunaan pada atrial dan ventricular arrhythmia, utamanya pada especially pada reentrant dan ectopic SVT dan VT kelas 1A. Tapi obat yang ada di sini cuman
quinidin ini, tapi bukan quinidin, yang ada kina malah yang ada kelas 1A. Sedangkan kelas 1B lidocaine dan mexiletine. Ya, ini singkatan jembatan keledainya. Menurunkan aksi potential duration, kemudian preferentially effect ischemic atau depolarisasi Purkinje dan ventricular tisu penitoin, dan fall kepada 1B kategori. Acute ventricular arrhythmia post MI, kemudian digitalis induced arrhythmia 1B atau post MI. Jadi di sini pun dia, kalau kita lihat slope-nya tadi, kalau kelas 1A dia mendorong seperti ini, sedangkan pada kelas 1B fase 0 dia juga menggeser, tapi tidak, dia ini di sini dia menggeser, sedangkan yang di sini dia menarik ke dalam, dia memperpendek. Akhir maaf, 5 menit lagi. 5 lagi. Oke. Ini simulasi. Oh, ini bicaranya obat, Pak, panjang. Ini juga, waduh, disebut satu-satu. Oke. Sedikit simple saja. Yeah. Kemudian kelas 1C flecainide, propafenone. Tadi disebut-sebut kelas 1C flecainide. Flecainide ini ada dijualnya malah di Tokopedia. Saya sempat beli, namanya Tambucor. Dan ya lucu karena ada di Tokopedia, sedangkan tempat lain nggak ada. Penggunaannya pada SVT termasuk atrial fibrillasi dan refractory VT. Kelas 1 ini suppresi dari automaticity, sedangkan kalau kita lihat ini ectopic pacemaker. Di sini tempat bermainnya kelas 1. Saya skip saja. Kelas 2 ini juga tonic beta adrenergic level, kemudian dia akan menurunkan slope fase 4 pada depolarisasi blok dan adrenergic release, sehingga terjadinya prolongasi repolarisasi pada AV node, sehingga PR yang ini pada penggunaan obat beta blocker. Kelas 3 calcium channel blocker, blok repolarisasi dari calcium channel, sedangkan ini kelas 3 efek reentry, misalnya pada sustained ventricular tachycardia, efeknya sehingga terjadi ERP lebih dari cycle time-nya sendiri, sehingga mudah sehingga apabila terkonversi menjadi sinus rhythm. APD dan ERP pada normal tisu yang akan memecah untuk terjadinya reentrant takikardi circuit. Kelas 4 calcium channel blocker, mekanisme block L-type calcium channel, ini fase ERP. Saya skip saja juga. Miscellaneous pada adenosin, ini certain APD dan hiporisasi dan otomatisasi, sehingga AV node refractorinase dan inhibit DAD. Cardiac glycoside, ini obat yang paling sering kita pakai, inhibit natrium kalium ATPase yang indirectly increase intracellular calcium konsentrasi, sehingga meningkatkan AV refractory period by increasing vagal tone. Magnesium suppress EAD dan otomatisasi dengan jalan e-current dengan L-type calcium activity yang mempunyai responsible terhadap terjadinya suatu trigger automaticity. Misalnya pada ini magnesium plus ini menyebabkan calcium antagonism dan vasodilatasi PVR endotelium. Ya, ini saya tidak bisa bacakan lagi. Oke, ini adalah ringkasannya. Obat-obat ini ya kita highlight saja pada obat yang ada. Obat yang ada itu adenosin. Ini ada amiodaron, diltiazem, dan lidocaine, propafenone, verapamil, quinidin tidak ada, vernakalan juga tidak ada. Dan efek pada SA null rate, kemudian efek pada AV null refractory period, per interval, kemudian QR duration dan QT interval. Penggunaannya adalah pada supraventricular dan ventricular tachycardia. Sedangkan kalau kita lihat di sini, obat yang paling sering kita gunakan adalah ini, amiodaron. Dia cuman kejelekannya adalah half-life-nya yang kita tidak tahu, ada yang bilang 3 minggu, ada yang bilang 1 bulan. Kemudian dia mempunyai efek yang bagus untuk supraventricular dan ventricular.
Sedangkan obat-obat yang lain, kalau kita perhatikan, kalau diltiazem ini efek pada supraventricularnya lebih dominan dibanding dengan ventricular. Kemudian ini tadi flecainide ada, ini lebih ke arah ventricular dibanding dengan ventricular, supraventricular. Kemudian lidocaine ini obat yang sudah lama, dan ini cuman efek toxicity dari penggunaan lidocaine yang lama ini yang menjadi masalah. Propafenon saya tidak pernah melihat yang IV, yang ada cuman oral. Verapamil ini juga ada, dan ini juga ada yang IV-nya Isoptin. Oke, yang highlight dari obat-obatan inilah yang ada pada rumah sakit yang ada di Indonesia. So, sebagai kelanjutannya, maka take home message dari obat-obat antiaritmia ini adalah understanding aritmia sangat penting sebagai fondasi untuk memanage aritmia itu sendiri, karena antiaritmia juga adalah obat-obat yang antiaritmia drug mempunyai mekanisme sendiri untuk mengcounter aritmia. Several anti-arrhythmia drug tidak hanya sebagai anti-arrhythmia properties, but juga sebagai pro-arrhythmia effect. So, oleh karena itu kita sangat diharapkan untuk memonitor dan mengevaluasi dari penggunaan obat-obat anti-arrhythmia. Oke, terima kasih. Dokter Agung masih ada waktu? Nggak ada? Mau ada yang disampaikan lagi? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa Pak, bisa di-cut, nanti kita bisa tanya jawab saja. Oke, baik. Oke. Ya. Baik, terima kasih Dr. Muzakir atas presentasi yang betul-betul menyeluruh dan cukup menarik ya pada malam hari ini. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Q&A pada malam ini. Mungkin pertama akan saya katakan dulu ke Dr. Iqbal, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya rasa cukup menarik di sini. Yang pertama adalah bagaimana manajemen pasien dengan dugaan low QT syndrome pada pasien COVID-19 yang mendapatkan terapi hidrokloroquine dan azitromisin. Apakah memang berisiko untuk menjadi aritmia dan menjadikan sudden death? Ya, terima kasih Dr. Agung atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama jawabannya, satu, kloroquine sendiri sebenarnya sudah tidak di-approve oleh FDA. Lalu yang kedua, ya kalau kita baca dari guiding dari ESC mengenai penanganan COVID pada pasien-pasien yang pre-existing long QT, ya ternyata datanya masih sangat terbatas. Tapi kalau di populasi normal, ya memang kloroquine itu QTC-nya banyak meningkatkan risiko untuk terjadinya prolong QT. Tapi kalau kita baca di guiding yang dari ESC, ya ternyata meskipun prolong QTC-nya memanjang, itu risiko torsa de poinge tetap sebenarnya kecil. Itu ada dari data ESC 2020. Nah, di situ memang ada statement untuk pasien long QT sendiri memang kita masih belum tahu apakah memang itu meningkatkan risiko atau tidak. Nah, tadi pasien saya yang case saya tadi ya, pasien long QT yang akhirnya meninggal karena COVID, itu diberikan kloroquine dosis cukup besar, tapi selama follow up memang tidak pernah terjadinya ventricular arrhythmia seperti ventricular fibrillasi atau torsa de poinge. Pada akhirnya meninggalnya juga memang karena sepsis. Tapi apakah ini bisa digeneralisir untuk pasien yang long QT yang lain? Menurut saya kita harus menunggu data lebih lengkap dari laporan-laporan kasus yang lain. Mungkin itu Dr. Agung. Baik, terima kasih. Oke, Dr. Agung. Iya. Silakan, Dr. Muzakir. Dr. Muzakir. Halo. Iya. Kedengaran Pak? Enggak. Iya, oke, Dr. Muzakir, silakan. Peneliti pada saat laporan WHO ada yang didasarkan dari penelitian jurnal di Lancet. Kemudian setelah keluar berapa hari kemudian, sekitar tidak sampai 2 minggu ya, 1 minggu mungkin, penelitian itu ditarik.
Dan setelah penelitian itu ditarik, itu karena datanya yang absurd, tidak jelas. Itu mengatakan bahwa benarkah penggunaan kloroquine itu menyebabkan terjadinya long QT yang bermakna. Dan pada pasien-pasien yang kami rawat di Rumah Sakit Wahidin, kami menggunakan kloroquine, dan penggunaan pasien dengan kloroquine itu yang kami amati pre dan post. Jadi cuma melakukan 2 kali EKG, pre pada saat dia masuk rumah sakit dan pada saat keluar itu tidak terjadi yang ditakutkan banyak orang bahwa hidroksikloroquine itu menyebabkan terjadinya long QT. Oke, mungkin itu yang saya tambahkan. Baik. Oke, terima kasih. Kedua, untuk Dokter Musakir, ada beberapa pertanyaan juga yang di sini. Yang pertama adalah yang kita punya di Indonesia untuk antiaritmia salah satunya adalah CCB. Nah, apakah CCB bisa digunakan pada pasien PT? Dan pertanyaan kedua dari peserta adalah dari sekian banyak jenis obat antiaritmia, obat apa yang paling baik dipakai dilihat dari efek sampingnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita tidak mengawang-awang, kita bukan virtual mind. Maksud saya virtual mind itu obat banyak, tapi yang ada di Indonesia apa sih? Yang ada di Indonesia kan cuma itu saja. Kalau bukan digoxin, verapamil. Nah, di sini akan menjawab kalsium antagonis golongan verapamil sudah bukan tabelnya, itu bagus untuk digunakan, bisa atau baik untuk digunakan pada yang ventrikular dan supraventrikular. Kalau kita lihat tadi plusnya ada +3, +3. Dan obat itu verapamil oral itu ada saya rasa kalau di Makassar sendiri kita masih banyak punya. Sedangkan yang IV-nya dulu kita punya namanya Isoptin, tapi lama kelamaan Isoptin itu mulai jadi barang langka. Sering kita gunakan verapamil pada orang dengan SVT AVNRT. SVT AVNRT digunakan verapamil itu tingkat kesuksesannya lumayan bagi kami karena tidak ada obat yang lain lagi, yang ada cuma itu. Sedangkan harusnya kan pilihannya adenosin. Kedua, yang paling ada kalau di mana-mana kita tanya dan setiap pelatihan ACLS pun saya tanya, jawabannya apa yang ada? Obatnya amiodaron. Amiodaron itu saya tidak tahu apakah powerful sehingga berada di mana-mana atau karena semua rumah sakit rata-rata di kabupaten juga sudah menyediakan amiodaron. Amiodaron bagus untuk digunakan pada supraventrikular dan ventrikular aritmia. Cuman yaitu tadi akan efek sampingnya dia juga sebagai proaritmia akan terjadi long QT, dan long QT itu kan membawa suatu masalah baru lagi. Dan half time dari obat amiodaron kapan kita gunakan, maka itu akan lama untuk bisa terjadi wash out. Jadi pesan kami pada teman-teman yang daerah, dokter GP, kalau memang misalnya mau menggunakan amiodaron, jadi please itu di stop dulu sebelum di planning untuk pemeriksaan lebih lanjut, misalnya untuk melakukan epi study atau tindakan yang mau di holter monitoring, please jangan diberikan amiodaron kalau kita mau melihat apa sih yang menyebabkan orang ini terjadinya aritmia jenis apa sih yang bisa kelihatan dari EKG holternya. Dan apalagi kalau mau di epi study, waduh kita menunggu lagi sampai 2 sampai 1 bulan sampai di wash out. Ini kita marah-marah kalau kenapa dikirim dari daerah padahal orang ini on amiodaron. Tapi dokternya ngomong kalau saya tidak kasih amiodaron gimana dok? Nanti dia VT. Di tengah jalan saya repot. Oh ya benar juga. Jadi ya disinilah terjadi sebuah kontradiksi ya. Ya. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muzakir. Mungkin kita beralih sedikit ke Dr. Iqbal. Ada pertanyaan juga menarik dari Jawat Kardiologi Pekanbaru. Apakah memang AED itu opsi yang feasible dan efektif untuk pasien bergada atau mungkin ICD? Lalu kapan diputuskan untuk pemasangan ICD dan apakah perlu EP study terlebih dahulu pada pasien bergada? Terima kasih Dr. Agung untuk pertanyaan dari Sejawat Pekanbaru ya.
AED itu sebenarnya untuk kasus emergensi ya, artinya pasien pertama kali didiagnosa belum pernah terdiagnosa Brugada, kemudian cardiac arrest, ya tentu ada tempatnya untuk AED. Tapi kalau sudah terkonfirm Brugada dengan histori cardiac arrest, itu AED itu tidak termasuk di dalam guideline. Karena terapi lanjutannya begitu dia Brugada dan ada histori cardiac arrest atau high risk untuk sudden cardiac death dengan riwayat sinkop berulang, itu harus ICD. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Sorry. Kapan kita perlu melakukan elektrofisiologi study pada pasien Brugada? Untuk pasien Brugada, dari beberapa paper mengatakan bahwa EP study debatable. Apakah berguna untuk stratifikasi pasien yang untuk sudden cardiac death? Pada beberapa katakan bahwa EP study kalau terinjus VTVF sewaktu EP study dengan stimulus yang tidak terlalu agresif, itu bisa dilakukan pemasangan ICD, tapi tingkat rekomendasinya rendah. Tapi saya sendiri masih pada ini pendapat pribadi ya, personal opinion, saya tidak pernah melakukan sertifikasi resiko melalui EP study karena datanya sendiri masih belum terlalu kuat. Ini itu Dokter Agung. Lalu bagaimana dengan misalnya pada saat MCU kita dapat EKG dengan Brugada pattern gitu atau early reportisasi tapi no symptom. Lalu sampai di mana kita harus follow up, dan kadang-kadang pasien minta surat untuk fit and unfit untuk bekerja itu kadang-kadang menjadi satu dilema itu buat kita. Oke, iya ini juga saya sendiri mengalami kesulitan untuk stratifikasi pasien seperti ini. Jadi kalau ada pasien Brugada apalagi tipe 2, tipe 3, dia asimptomatik ya. Kalau dari beberapa guideline baik ESC maupun AHA maupun Consensus Heart Rhythm Society, itu kalau dia sama sekali tidak ada riwayat atau history dari keluarga, sebenarnya tidak perlu follow up lebih lanjut ya. Beda jelas dengan kalau dia tipe 1 dan ada keluhan ya. Atau tipe 2 atau tipe 3 tapi ada keluhan. Jadi kalau kita mendapatkan Brugada tipe 2 atau tipe 3 ada keluhan atau family history, maka kita harus berusaha mendapatkan apakah pasien ini bisa berubah EKG-nya menjadi tipe 1. Seperti tadi yang dipresentasikan, apakah harus ditaruh ICS 1 ICS lebih tinggi ya, atau diberikan provokatif drug seperti ajmalin atau flecainid, atau yang ketiga kita lakukan exercise. Nah, mengenai rekomendasi pasien Brugada tipe 2, tipe 3 tidak ada simptom sama sekali, kalau saya ini memang rekomendasi dari secara pastinya belum ada karena ini masih debatable. Tapi kalau saya pribadi saya akan memberikan rekomendasinya. Kalau dia asimptomatik sama sekali tidak ada riwayat family history dan Brugada tipe 2 atau tipe 3. Mungkin itu Dokter Agung. Saya bisa Pak? Ya, mungkin Muzakir ada pendapat? Oke. Itulah ini kita juga dilematis, debatable dan dilematis. Apakah the rule of EP study pada pasien-pasien Brugada? Jadi saya ingat yang di Taiwan ya, tahun berapa ya? 2 tahun lalu di Taiwan. Saya sendiri ketemu sama Yosef Brugada. Dia bertanya, saya bertanya kepada dia, ini kalau misalnya apakah ada tempat untuk penggunaan EP study? Dia kalau semua modalitas yang kau punyai telah kau pakai atau ada, maka gunakan modalitas. Salah satu modalitas yang kita punya adalah ajmalin. Ajmalin tes berikan, ya itu pun ya kalau di tempat saya, maka judulnya saya sebut sebagai EP study, walaupun yang saya lakukan adalah provokatif tes. Karena kalau enggak, ya kembali lagi ini kita negara Indonesia, siapa yang mau bayar BPJS-nya, Pak? Jadi ujung-ujungnya ya tetap ya kalau ditanya apa ini kita kan cuma mau mengetes, mau bagaimana supaya dia muncul nggak. Nah, kemudian kalau misalnya beberapa tempat mungkin ajmalin, ya akhirnya saya kehabisan ajmalin. Waktu itu yang ngasih saya Mas Diki, Dokter Diki ngasih saya, dia bawa case and carry dari Jerman, dia ngasih saya ada 3, dan dari 3 yang saya provokatif 1 yang positif, 2 tidak. Akhirnya saya tanya lagi, apakah ada tempat untuk pacing agresif? Dia bilang, ya kok Anda bisa melakukan pacing agresif sampai itu muncul. Tapi kalau Anda berulang-ulang
Griffith itu tidak muncul, forget it. Let it be. Dan jangan terlalu khawatir. Dan kalaupun misalnya Anda mau memberikan surat keterangan, ya saya akan insya Allah berani untuk memberikan kalau saya setelah tes dan dia tidak terjadi apa-apa, it's okay. Apalagi kalau dia usia muda, it's okay lah. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan lewat dari jadwal yang sudah kita tentukan dan pertanyaan masih banyak, ya mungkin ya, kita bisa selesaikan kita ada webinar series, beberapa series sampai bulan Desember. Mungkin para peserta lain bisa saya ingatkan bahwa webinar series kita akan terus ada sampai bulan Desember dan dengan materi-materi yang sangat menarik dan diselingi dengan kasus-kasus dan EKG yang sangat menarik juga. Dan webinar hari ini nanti bisa Anda saksikan recordingnya nanti beberapa minggu ke depan di website kami di inahrs.or.id. Baik, terima kasih Dr. Muzakir, Dr. Agung, saya ya, silakan. Tadi ada yang email saya katanya gimana registrasinya, kenapa nggak bisa diregistrasi? Saya juga bingung, ini kenapa masuk ke saya registrasi. Ya baik, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Farah sebagai pembawa acara. Oke. Baik, terima kasih Dr. Muzakir, Dr. Muhammad Iqbal atas waktunya, atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya kembalikan ke Dr. Farah sebagai pembawa acara. Silakan. Jangan lupa nanti sebelum live ada polling, mungkin para peserta boleh mengisi pollingnya untuk kita dapat data untuk bisa lebih baik lagi di ke depan webinar series ke depan. Terima kasih. Silakan Dr. Farah. Baik, terima kasih Dr. Agung sebagai moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Dr. Iqbal, kepada Dr. Muzakir. Kita meminta maaf dari sini, mohon maaf atas gangguan pada sistem registrasi yang kemungkinan ini down karena ada traffic. Jadi sehingga peserta itu mengalami beberapa kesulitan dalam registrasi, itu salah satunya gagal upload bukti payment juga. Mungkin kepada para peserta bisa konfirmasi ke nomor WA kita yang tertera di flyer. Baik, selanjutnya kita akan membuka polling terkait webinar kita pada malam hari ini. Kepada para peserta ini kita persilakan untuk mengisi form polling online yang telah kami sediakan. Kita berikan waktu selama 3 menit untuk mengisi polling yang telah kami sediakan secara online. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi untuk mengisi polling yang telah kami sediakan.
Baik, waktu pengisian polling sudah selesai. Untuk minggu depan, tanggal 10 Juli, kita akan membahas kasus EGM bersama beberapa pakar. Dan para peserta dapat melihat beberapa flyer yang telah kami tampilkan untuk minggu depan tanggal 10 Juli. Para peserta yang ingin join, kami persilakan untuk registrasi di link yang tertera di flyer yang telah kami tampilkan. Karena kebetulan untuk tanggal 10 Juli ini, linknya itu berbeda dari registrasi yang di link webinar yang sebelumnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara pada malam hari ini, para moderator dan para peserta. Kami mohon maaf atas segala kekurangan pada webinar malam hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.